Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, marilah kita membaca Fatihah untuk yang merintis masjid ini, yang ikut membesarkan, yang mengurus mulai pengurus pertama sampai sekarang, orang-orang yang punya perhatian pada masjid sekalipun tidak pengurus. Semuanya kita doakan mudah-mudahan seluruh apa yang dilakukan itu diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memaafkan jika selama dalam mengurus masjid ini, membesarkan masjid, ada terselip ingin dipuji, mudah-mudahan Allah memaafkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, sifat Allah yang terkait dengan monoteisme atau tauhid itu adalah Allah itu Maha Esa, itu dipegang dulu ya. Satu, Allah itu satu. Nah, yang dilaknat Allah itu yang menyebut Allah punya pasangan, itu Allah punya anak, yaitu Allah. Nah, kalau menyebut Allah punya partner itu disebut musyrik, itu musyrik. Nah, ini paling penting. Jadi Allah itu memiliki sifat Allah menambah rizki, betul. Allah itu punya hak untuk maha kuasa menambah rizki, betul. Betul Pak? Betul. Kalau saya sebut Allah maha kuasa mengurangi rizki, betul apa enggak? Betul. Maka bertauhid itu harus mengakui bahwa Allah itu ya maha kuasa dan punya hak untuk menambah rezeki. Allah punya hak untuk dan maha kuasa untuk mengurangi rezeki. Ini dipegang. Jadi jangan hanya yang diingat itu Allah maha kuasa menambah rezeki, gitu Pak ya. Kalau yang diingat itu Allah maha kuasa menambah rezeki, maka kemudian ketika rezeki kita turun, kurang, lalu hubungan kita dengan Allah tidak semesra sebelumnya, gitu loh Pak ya. Allah maha kuasa menghidupkan, betul. Betul. Oke. Allah juga maha kuasa mematikan. Nah, ini tolong diingat-ingat. Allah itu maha kuasa menghidupkan, Allah juga maha kuasa mematikan. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, ya sudah, itu Allah maha kuasa, itu haknya Allah. Allah punya hak untuk itu. Sehingga kita kalau orang kadang-kadang meninggal waktu usia muda gitu, kita kadang-kadang berpikir kenapa ya kok tidak dituakan dulu, ya Pak ya, itu dituakan dulu. Nah, itu Allah punya hak. Kalau kita itu berpikirnya Allah itu maha kuasa menghidupkan, kemudian kita ada keluarga kita yang diambil oleh Allah, itu kemudian pikiran kita tidak semesra sebelumnya, gitu loh Pak ya. Jadi tolong menyifati Allah itu sifat yang komplit. Apalagi wafat pada saat banjir umpamanya itu. Kenapa kok Allah tidak mewafatkan pada musim yang tidak banjir? Dan nanti kalau Allah bertanya, sebenarnya yang pinter milih hari itu kamu apa saya toh itu? Nah, nanti kalau Allah mengatakan, nah, kalau memang kamu itu merasa lebih pinter memilih hari, ya sudah, sekehendakmu sudah, kamu ingin 1000 tahun, ya sudah, sekehendakmu gimana? Jadi Allah itu punya hak dan Allah itu punya pertimbangan yang
Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu maha tahu dan kamu tidak seberapa tahu. Sedikit yang kamu ketahui. Nah, ketika kita berusaha mensifati Allah dengan sifat-sifat yang baik ya, yang kita merasa selalu husnudzon pada Allah, itulah fungsinya subhanallah. Apa? Subhanallah. Subhanallah itu Allah maha suci dari tuduhan Allah punya anak, tuduhan Allah tidak adil, tuduhan Allah tidak maha mendengar. Loh, itu harus dibersihkan dulu sebelum segala-galanya, itu harus dibersihkan dulu. Maaf Bapak Ibu sekalian, ada orang yang subhanallah, orangnya itu dermawan dengan orang ya subhanallah, tawadhu, menghargai. Tidak sedikit panti asuhan dan masjid yang dibangun olehnya ya, sujudnya ya lama, pokoknya sempurna lah menurut pandangan kita itu. Tapi kalau diberi cobaan ya, ketiga anaknya itu punya kelainan. Ketiga anaknya itu punya kelainan semuanya. Ada yang kelainan mentalnya, ada yang kelainan fisiknya. Itu. Kira-kira orang itu berpikiran apa tentang Allah? Ya Bapak, berpikiran apa tentang Allah? Allah tidak adil. Dan kata-kata itu Bapak kadang-kadang tidak sadar itu masuk di otak Bapak. Itu kejahatan. Itu kejahatan. Betul. Itu kejahatan. Kenapa ya saya yang begini kok ya diberi cobaan seberat ini? Teman saya yang tidak karu-karuan lah, istrinya orang ya dibawa, uang masjid dimakan, itu. Berapa kali melakukan penjualan tanah yang itu tidak miliknya kepada warisan ya itu. Tapi kok ya anak-anaknya kok ya ayo Pak, betul enggak itu? Betul Pak. Terlintas enggak? Pernah enggak terlintas di hati Bapak begitu itu? Pernah toh? Itu kejahatan. Itu kejahatan tauhid. Maka itu harus dinetralisir dengan subhanallah. Allah itu maha suci dari pikiran saya yang jorok itu. Masya Allah. Ada saya punya teman juga, ya Allah, hafalan Qur'annya banyak gitu. Wah, dia kemana-mana ya, ngisi ceramah ya sudah, saya pokoknya senang saja, tidak pernah mengeluh, tidak ini. Diberi cobaan, anaknya yang kecil itu punya kelainan darah dan itu harus di treatment sepanjang hidupnya. Ini anak yang lahir berikutnya ini sama, ada kelainan juga. Ini saya tidak bisa membayangkan Pak ya, seumur hidup loh Pak ya. Dan anak itu kan kekayaan kita yang mahal, masa depan kita kan pada anak Pak, betul loh. Dicoba seperti itu, wah ini kalau imannya tidak ditata ini bisa malas ibadah Pak, bisa malas ibadah, betul Pak itu. Sujud-sujud jadinya ya kayak begini saja, puasa Senin Kamis jadinya seperti gini aja, sudah. Itu kalau tidak ditata betul, maka itu harus membaca subhanallah. Maka perintah Quran itu ya, zikirlah kamu kepada Allah dan bertasbihlah. Tasbih itu menjadi spesial. Di antara zikir itu subhanallah itu menjadi spesial. Zikirlah kamu kepada Allah yang terbanyak ya, dan bertasbihlah kamu. Perhatikan di situ. Berarti tasbih itu ya zikir, tapi sangat spesial. Saya menjelaskan ini sebelum memasuki bab sujud. Sujud atau rukuk itu
yang didahulukan adalah pembersihan ini. Maka perhatikan, tidak alhamdulillah subhanallah, tetapi subhanallah wa bihamdi, subhanallahil, subhan rabbiyal azim, subhana dulu, al-azim, subhanallah al-azim wa bihamdi, atau subhana rabbiyal azim titik, atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, itu memuji itu belakang. Memuji itu belakang. Jadi kita membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah itu sebetulnya adalah pembersihan. Luar biasa. Hati kita itu harus dibersihkan. Ya bayangkan Pak, itu punya anak, ya anaknya itu ya prestasi sampai sekarang belum punya jodoh, ya sampai lanjut usia, padahal ya sudah umroh, sudah di raudhah, katanya di raudhah itu dikabulkan. Lah ini anak saya sampai umur 45 belum menikah, padahal saya ingin punya cucu, umroh lagi di Ka'bah, katanya di dekat Ka'bah itu dikabulkan, kok tidak? Katanya sujud itu, kalau sujud apapun doa dikabulkan, kok ya tidak? Nah, ini godaan lagi nih, godaan lagi. Subhanallah. Maka Bapak Ibu sekalian, saya beri ini resep untuk lumayan bisa mengurangi itu kemungkinan. Oke lah, ulangi kata-kata saya ya. Ini kata-kata perkataan Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam ya. Pendek Pak, tapi penting ini. Ulangi kata-kata saya saja ya. Rubama a'toka famana'aka. Coba diulangi. A'toka famana'aka. Warubama dibalik ya. Mana'aka fa'a'toka. Tadi apa pertama tadi? A'toka famana'aka warubama mana'aka fa'a'toka. Nah, begini loh Pak. Itu artinya gini, bisa jadi Allah memberi kamu persis yang kamu inginkan, tapi nanti setelah kematian sudah tidak ada lagi. Paham maksudnya Pak? Seluruh keinginanmu sudah saya kabulkan semuanya kemudian. Terus di akhirat nggih, matur nuwun. Nggih Pak, matur nuwun Pak nggih. Alhamdulillah. Ya, keinginanmu semuanya saya kabulkan, apa sih yang itu soal. Tapi besok di akhirat saya bilang sudah habis. Karena sudah saya habiskan pada waktu hidupmu. Warubama mana'aka fa'atoka. Dan bisa jadi saya memang tidak memberi kamu. Walaupun kamu sujud apa enggak saya kasih. Walaupun kamu puasa, kamu sedekah, apa bisa saya tahu itu hak saya. Dan saya tahu sudah berjanji. Tapi sengaja tidak saya berikan. Karena saya ingin memberikan semuanya nanti setelah kematian. Tolong dicatat itu ya. Bapak pilih mana? Hah? Bapak pilih mana? Hanya 2 pilihan, tidak boleh pilihan ketiga. Oh ini ujian, ada A, B, bikin C sendiri. Kalau saya ya milih di dunia ya diberi, ya diberi. Sejak dulu Pak, saya pembikin soal ya tidak mungkin Pak. Mesti jawabannya C tuh. Nah, sudah ada 2 pilihan sudah Pak. Paling ekstrim 2 pilihan. Bapak pilih yang mana? Loh, ini dua pilihan Pak, hidup itu pilihan-pilihan loh. Bapak pilih yang 1 apa 2? 1, oke, apa saja diberi.
Tapi setelah itu tidak diberi. Yang kedua, tidak diberi atau diberi sedikit saja, tetapi nanti di akhirat full. Pilih satu apa dua? Ya. Usia bapak harus milih yang kedua. Kebangetan Pak kalau seusia bapak masih milih nomor satu. Walaupun tauhid tidak mengenal usia, tapi seorang yang sudah dewasa seperti ini sudah pasti pilihan itu. Tolonglah tenangkan Bapak, kalau Allah tidak memberi di dunia, barangkali nanti setelah kematian baru saya diberi. Itu saja Pak. Ya penyakit ya macam-macam. Ini Pak, penyakit ini ada gennya ini bapaknya ini. Kok nyalakan bapaknya lagi ini? Sudah ndak menyebut kebaikan bapaknya, justru kemana-mana ini gen Pak, ini bapak saya aja begitu, bapaknya dibawa-bawa. Jadi itu subhana, banyak kesehatan ya macam-macam. Maka subhana, maha suci Allah, segala lintasan hati apa saja yang menyangkut itu ada agak memiringkan sifat Allah, itu segera dihilangkan dengan subhanallah. Itu nomor satu. Karena godaan begitu itu luar biasa. Tidak peduli Pak orang itu, setan itu tidak pernah Pak canggung kepada profesor, ya, terus hafal Quran, terus semua itu. Sudah bawaannya setan untuk menghancurkan kita. Nah itu subhana, kemudian penyanjungan. Inilah di dalam sujud itu lakukan subhana dulu baru ini. Dan itu menunjukkan bahwa dalam beragama itu memang mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak baik itu didahulukan daripada pemujaan-pemujaan. Maka kesalahan yang fatal itu adalah kesalahan yang menyangkut tauhid itu tadi. Tadi kan disebut oleh imam kita tadi itu. Sudahlah, kalau orang itu sudah salah di dalam bertauhid, Allah itu punya partner, dia minta Allah, kemudian dia meminta kepada hal-hal, mempercayai ada kekuatan-kekuatan lain yang sebanding dengan Allah, maka itu kalau sampai mati tidak minta ampun, ya tidak bisa lagi dimaafkan. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan menjelaskan soal sujud, tetapi dugaan saya ini tidak tuntas hari ini, karena sujud ini memang sangat spesial. Bapak tidak punya apa-apa, tidak apa-apa, asalkan Bapak masih diberi kesempatan sujud. Bapak sakit apa saja, cobaan apa saja, tapi kalau Bapak itu sujud itu adalah kekayaan kita yang terbesar. Kekayaan kita yang terbesar. Maka ada orang yang kok sholat lagi, iya Pak, saya senang masih diberi kesempatan sujud, saya senang kesempatan sujud, mumpung saya bisa bersujud. Nah, sujud itu ada beberapa fungsi ya, Satu, sujud itu fungsinya sebagai deklarasi bahwa kita ini bukan setan. Deklarasi bahwa kita bukan setan. Karena setan itu disuruh sujud tidak mau. Lalu Bapak sujud. Berarti ada deklarasi saya betul-betul tidak setan. Itu deklarasi. Maka Sayyidina Ali mengatakan, kalau kamu sujud, ya perbanyak sujud dan perlama sujud, sebab tidak ada perbuatan manusia yang paling dibenci oleh setan melebihi sujud. Jadi kalau ada orang sujud itu, setan itu sudah bilang, hancur saya, hancur, sudah celaka saya, ini orang ini sudah saya perintahkan tidak sujud kok sujud. Saya dulu suruh sujud, saya tidak mau, kemudian saya diputuskan saya neraka, lah orang ini disuruh sujud, wah ini pasti surga.
Maka coba perhatikan Bapak, di dalam Al-Quran itu kan ada ayat-ayat yang di pinggirnya ditulis as-sajdah, as-sajdah atau as-sajdah, ya toh? Artinya apa itu? Ayat dimana kita diperintahkan sujud, ya betul toh? Lalu kita sujud, deklarasi toh, ya Allah, engkau mengatakan bahwa orang mukmin itu pekerjaannya adalah sujud, maka Bapak sujud sebagai deklarasi, saya betul-betul muslim seperti yang kau sebutkan itu. Ya toh Pak? Ada berapa ayat itu? Ada berapa ayat as-sajdah? Bapak hitung aja lah nanti, ya, dihitung, pokoknya ada tanda di, ya, dihitung supaya ada pekerjaan rumah Pak, ya, ada pekerjaan rumah. Di situ ada orang kafir itu kalau diperintahkan sujud tidak mau sujud, ayat itu bunyinya begitu, lalu Bapak sujud, berarti saya bukan orang kafir. Orang yang dicintai Allah itu adalah orang yang selalu bersujud. Kemudian Bapak sujud, kemudian Bapak sama dengan mengatakan, saya juga layak engkau cintai ya Allah, karena saya bersujud. Jadi sujud itu fungsi yang pertama adalah sebuah deklarasi, sebuah bukti bahwa kita ini bukan setan. Itu yang pertama ya Pak ya. Yang kedua, sujud itu sarana untuk meminta segala urusan dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan aqrabu ma yakunul 'abd min rabbih wa huwa sajid. Karena Rasulullah mengatakan posisimu yang terdekat dengan Tuhanmu itu waktu sujud. Fajtahidu fa'aktsirud du'a, maka perbanyaklah memohon. Orang di Makkah dekat Allah, dekat Ka'bah, dekat Allah, iya, tapi tidak bisa mengalahkan kedekatan manusia waktu sujud. Nggak bisa. Nggak ada hadis yang mengatakan sedekat-dekat, paling dekatnya posisimu dengan Allah ketika kamu dekat Ka'bah, nggak ada. Yang ada adalah, nah kalau itu terdekatnya manusia dengan Ka'bah, gimana itu? Berarti orang yang tidak bisa sujud tidak pernah mengalami kedekatan. Kan sujud kan tindakan-tindakan yang sangat mudah dan murah tuh. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali jangan, ini penutup surat apa itu? Al-Alaq ya. Surat Al-Alaq itu Pak ya. Kalla la tuti'hu. Jangan kamu sekali-kali mengikuti bisikan setan itu. Wasjud, sujudlah kamu, waqtarib, waqtarib, qarib, qarib, kawan karib, karib, karib. Waqtarib apa? Dekat, dekat. Nah, ini termasuk ayat as-sajdah. Sujudlah kamu dan mendekatlah kamu. Ya. Fa'aktsirud du'a. Bapak lebih banyak mana berdoa waktu sujud dengan berdoa setelah sholat? Setelah sholat. Lebih dekat mana posisi manusia dengan Allah? Di dalam sholat atau di luar sholat? Ini sudah berkali-kali saya tanyakan. Lebih banyak mana? Lebih dekat mana? Setelah sholat apa waktu dalam sholat? Apa? Dalam sholat, ya toh? Itu. Dan Rasulullah mengatakan doa apa saja boleh.
Nah, kalau Bapak sudah menyatakan lebih dekat pada waktu sujud, kenapa tidak minta pada waktu sujud? Abu Darda, sahabat Rasulullah SAW yang baik itu, pernah sujud lama, kemudian ditanya, kok lama teman? Iya, saya waktu sujud tadi itu mendoakan 30 teman saya sebut namanya dan binnya, anaknya siapa, saya sebut satu persatu, masalahnya itu apa, namanya saya sebut satu persatu, 30 orang saya doakan semuanya, kasihan mereka. Jadi sujud dipergunakan untuk pembebasan teman-temannya dari penderitaan, ya toh Pak ya, kan itu pembebasan, ikut membebaskan derita toh. Kita kalau tidak punya apa-apa ya punya senjata, yaitu punya kekuatan, punya media, yaitu sujud itu. Bapak kalau ditanya, kalau Bapak berpikir, ya Allah bebaskan aku dari penderitaan akhirat, Allah tanya dulu pada Bapak, Bapak Ibu, saya tanya dulu, berapa orang yang kamu bebaskan dari derita dunia? Berapa orang? Saya sudah membebaskan Pak, saya membebaskan derita anak-anak yatim itu, saya ikut ngatur anak yatim itu sekitar 1000 atau baik, kamu sudah punya hak, karena rumusnya adalah bebaskan derita manusia, kamu punya hak untuk dibebaskan dari derita akhirat. Ayo, betul enggak? Ya Allah, kasihilah saya. Allah bertanya lagi, berapa orang yang sudah kamu kasih? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ya, cintailah manusia dan engkau man fis sama, malaikat-malaikat di langit akan mencintaimu juga. Ya, sekarang bapak-bapak membantu di Lumajang, ya membantu silakan, tapi jangan lupa juga dibantu pada waktu sujud. Jadi sujud ini berfungsi sebagai pembebasan. Alhamdulillah lah, Masya Allah, saya bangga sekali sebagai orang Indonesia itu, bangga sekali. Karena Indonesia ini nomor satu negara, nomor satu paling punya kepedulian. Kita itu negara nomor satu Pak, paling peduli dengan orang, dermawan. Walaupun yang didermawakan tidak banyak, tapi kan ini bukan yang terbanyak donasinya, bukan, tapi senang donasi. Berapa loh Pak Muslim yang kaya, yang menjadi konglomerat lah, berapa? Sedikit sekali tuh Pak, ya betul tuh. Jadi kekayaan Indonesia ini kan yang terbanyak kan bukan di tangan orang Islam. Ya akhirnya semangat nyumbang, tapi ya wis 1 juta, 2 juta, 50.000, 100.000, ya semampunya itu. Yang lain kan nyumbang 100 miliar, 200 miliar, 1 miliar gitu. Sini masih ratusan aja. Tapi tidak apa-apa, kita bangga. Tidak punya duit, tukang pijet datang di mana? Lumajang. Lahar panas, ya Pak ya. Pijet, ada yang pintar bikin soto ya soto, ada yang datang membawa rumput banyak, rumput gajah itu banyak, makanan-makanan ternak. Cerdas orang ini, karena ternyata banyak orang stres yang di sana itu bukan karena rumahnya, bukan karena ini. Ingat-ingat kambingnya itu belum makan, sapinya belum makan. Itu ketika sapinya diberi rumput banyak, itu makan kenyang, itu dia kemudian stresnya hilang. Alhamdulillah, wedhus kumangan. Mengapa Pak? Karena dalam ilmu sosiologi itu orang desa itu menyatu dengan kosmos, alam semesta ini. Binatang itu termasuk penentu masa depan Pak. Kapan Pak nikahnya putrinya ini? Ya nanti nunggu sapi ini besar Pak. Wah, ya.
Gimana nanti untuk masuk perguruan tinggi? Sudah saya sediakan kambing ini Pak, 10. Jadi itu masa depan Pak. Nah, kalau Bapak masa depannya kan pada ATM. Itu. Ini mana Pak, nanti KKN ini perlu biaya Pak, nanti anak Bapak ini kuliah, nanti KKN kalau sudah menjelang akhir itu banyak ya, untuk wisuda, ya untuk skripsi, untuk tesis, untuk ini. Iya Pak, sudah saya sediakan itu sapi itu, nanti sudah saya perkirakan nanti semester 8 itu sudah cukup besar Pak. Nah, ini masa depannya. Makanya sapinya tidak makan, stres deh. Dibawakan rumput berapa ton itu. Ada yang tidak bisa apa-apa, bisa dongeng, ya sudah, dongeng saja. Ada yang ilmu macam-macam. Ini Pak ya, jadi posisi terdekat manusia adalah pada waktu sujud. Ini Rabi'ah bin Ka'ab bercerita, ya, suatu hari Rasulullah bertanya kepada saya, Rabi'ah itu pernah membantu Nabi. Rabi'ah itu laki apa perempuan ya? Rabi'ah itu laki apa perempuan? Rabi'ah apa? Perempuan. Ya, karena Bapak di sini akhiran itu cenderung perempuan. Nah, kalau Arab enggak Pak. Hudzaifah itu laki. Rabi'ah itu laki. Makanya bin, bukan binti. Sini pokoknya ada ahnya itu perempuan. Nah, ini laki Pak. Ditanya, kamu ini Rabi'ah, sudah 7 tahun ikut saya. Sudah 7 tahun ikut saya. Sekarang saatnya saya bertanya kepadamu, dan apa saja yang kamu katakan nanti saya penuhi. Kamu sekarang minta apa pada saya? Jawabnya, minta waktu. Saya minta waktu. Ya Rasulullah, saya minta waktu. Ya. Besoknya ketemu lagi. Sudah ketemu apa yang diminta? Sudah ya Rasulullah, saya minta satu sajalah. Saya mintakan ke Allah, saya diizinkan nanti bersamamu di surga. Itu saja. Nabi balik bertanya begini, siapa yang ngajari kamu punya permintaan yang bagus itu? Yang ngajari kamu siapa? Ya saya sendiri Rasulullah. Kenapa alasanmu? Kalau saya minta harta nanti ya habis juga. Kalau saya minta anak ini ya nanti berpisah. Ya saya minta yang abadi saja, yaitu bersamamu. Baik, kalau begitu gini ya. Nabi tidak langsung menjawab, menunduk dulu, kemudian mengangkat kepalanya, kemudian Nabi mengatakan, aku akan memohon kepada Allah agar mengabulkan permohonanmu itu, dan berdoalah agar Allah mengabulkan permohonan itu melalui sujudku. Doakan saya nanti melalui sujudku. Doakan nanti saya dikabulkan Allah mendoakan kamu melalui sujud. Nabi Pak, Nabi itu seorang Nabi pun masih meminta doa orang lain, saking tawaduknya. Walaupun tidak didoakan orang ya sudah selesai itu Nabi Pak, tapi ya tawaduknya seperti itu. Baik Bapak sekalian, itu yang kedua ya. Nah, Bapak mesti bertanya, berdoa yang terkait dengan rokok pada waktu sujud boleh enggak? Berdoa yang ada kaitannya dengan rokok waktu sujud boleh enggak? Hah? Boleh enggak Pak? Doanya gimana? Wahai Allah, kalau berhenti merokok bener. Yang enggak boleh kan, wahai Allah, saya sudah seminggu tidak merokok, berikan aku rezeki untuk beli
Nah ini tidak boleh. Jadi jangan tergesa-gesa. Sujud kok minta rokok? Bukan minta rokok saya ini minta berhenti dari rokok. Itu yang saya maksudkan, bahwa urusan dunia, urusan akhirat itu silakan di situ apa saja. Boleh tidak kita berdoakan, wahai Allah, anaknya tetangga saya itu belum dapat pekerjaan, padahal anaknya banyak. Ya Allah, saya yakin Engkau pasti maha kuasa, pasti Engkau maha tahu bahwa dia punya tanggungan. Saya bersaksi ya Allah bahwa dia tidak malas, hanya belum dapat jatah rezekimu. Saya yakin ya Allah, melalui doa sujud saya ini Engkau mengurangi deritanya, supaya anak-anaknya menjadi hambamu nanti yang bisa memujimu, bisa menjadi pejuang agamamu ya Allah. Aku yakin. Tidak mungkin ya Allah, orang sebaik itu Engkau biarkan seperti itu selamanya. Boleh enggak? Mulia enggak? Mulia. Itu Pak yang saya sebut, sujud adalah sarana pembebasan. Dan jangan lupa, yang perlu kita bebaskan dulu adalah ibu kita. Maka di dalam buku ini sudah saya terangkan berkali-kali, ya, jangan ada sujud tanpa mendoakan orang tua. Ayah, ibu, mertua juga, ya, mertua juga kita doakan. Jangan hanya mau anaknya, tidak mau bapak. Tuh Pak ya, boleh, asalkan kalau sudah menyangkut hal-hal yang seperti itu, doanya hanya dalam hati, tidak boleh disebut, karena doa itu sudah paten dari Rasulullah. Tapi kalau bapak doa dari Rasulullah, umpamanya Allahumma anta rabbi, ya toh? Ya. Sayyidul istighfar toh? Boleh toh? Boleh, karena itu dari Rasulullah. Raditu billahi robba, raditu billahi robba, saya senang menerima apapun takdirmu. Wah, ini Bapak berani ngomong begitu? Bapak berani? Saya ya Allah bersumpah senang menerima apapun takdirmu. Bapak berani? Pak berani? Berani? Pak berani Pak? Berani? Berani? Saya senang menerima apapun takdirmu. Siap? Siap? Ketika Bapak menyatakan siap, karena Allah menjamin, siapapun yang berani mengatakan itu, ya, saya akan senang melihat wajah orang itu sepanjang hari. Dan kalau mengucapkan itu pada malam hari, sepanjang malam saya senang melihat wajahnya. Raditu billahi robba. Nah itu. Tapi ya senang tidak senang ya dibaca Pak. Jangan begini, maafkan aku ya Allah, belum berani membaca doa ini. Raditu billahi robba. Ya Allah, saya senang menjalankan perintahmu, tidak punya beban. Saya senang menerima apapun takdirmu, apapun takdirmu. Wabil islami dina, saya senang mengisi hidup saya dengan Islam, agamamu, agama darimu. Saya senang. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan saya juga senang menjadikan hidupku itu sewarna dengan akhlaknya nabimu, Nabi Muhammad.
Di masjid kampung saya itu mau orang-orang, pokoknya setiap maghrib subuh harus baca itu, nurut gitu. Karena enak, jaminannya siapa yang baca 3 kali itu sepanjang harinya disenangi Allah, malam harinya baca itu disenangi Allah. Hafal toh? Hafal lah raditu billah? Ya. Kalau ndak hafal ya di hafal cuma kan mulutnya toh, hati. Apalagi kalau bapak berani mengatakan gini, demi Allah saya bersumpah, saya bertekad untuk apa saja takdirmu itu saya terima dengan senang hati. Ridho itu, makanya ini saya terjemahkan dengan cara itu Pak ya. Bukan saya terjemahkan aku ridho, karena orang tidak paham ridho itu seperti apa. Ridho itu menjadi bahasa Indonesia rela itu loh Pak. Dot itu kan L loh, zahir batin, lahir batin, zuhur lohor, L, zolim lalim, rela itu. Baik Bapak sekalian, yang ketiga, waktunya masih ada tadi? Masih ada ya. Yang ketiga, fungsi sujud itu mendekatkan ke surga. Mendekatkan ke surga. Semakin sering sujud, semakin dekat ke surga. Bahkan ini Pak, ini dibaca, saya baca ya. Saya kutip dari Mustafa Khalili. Di buku ini halaman berapa sih? Lupa saya. Nih, di buku ini semuanya nih yang saya jelaskan ini di buku ini halaman 57, 58, 59 sampai halaman 64. Mustafa Khalili mengatakan begini, sujud mengangkat manusia pada posisi atau makom yang tertinggi, makom yang tertinggi. Makanya saya katakan tadi itu sujud itu kekayaan besar, mengantarkan manusia pada posisi yang tertinggi. Lalu dia mengatakan, andaikan orang itu mendengar bagaimana malaikat itu memuji-muji dia, andaikan dia tahu ditempatkan di mana ruhnya pada waktu sujud itu, maka dia tidak akan mau mengangkat kepala sekalipun dipaksa. Ini sujud itu Pak, sujud ini luar biasa. Makanya besok pada waktu di akhirat itu kan dites tuh Pak, dites yang pengetesan itu kan dilakukan pada untuk sujud tuh Pak. Orang disuruh sujud sama Allah. Lihat nanti surat Al-Qalam. Yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ketika hari itu orang disuruh sujud, kemudian tidak bisa sujud, fala yastati'un, tidak mampu. Dia menunduk. Ini gara-gara pada waktu di dunia ada kesempatan sujud tetapi tidak digunakan untuk bersujud. Ngobrol boleh, tapi kalau udah lama-lama masuk aja ke masjid, sujud saja. Saatnya kita membebaskan orang tua kita, membebaskan anak-anak kita. Anak-anak kita punya masa depan. Yakini saja Pak, Bapak berdoa tentang anak yang gambarnya belum seperti gambaran Bapak, tenang saja. Bapak harus yakin bahwa pasti diberi Allah, cuma kadang-kadang anak itu nanti baru jadi ketika ditinggal mati bapak ibunya. Ada enggak? Ada enggak? Ya sudah diyakini gitu aja. Mungkin Allah hanya menunjukkan tentang kehebatan anak saya ketika saya sudah meninggal. Ada enggak begitu? Ada toh? Ada. Lah Abu Bakar radhiyallahu an, Abu Bakar tuh loh Pak, kan sedih. Abu Bakar tuh susah, istrinya ya susah karena anaknya yang bernama Abdurrahman itu anak yang tidak mau masuk Islam dan selalu menjadi pasukan perang yang melawan Nabi.
Anaknya siapa? Anaknya siapa? Abu Bakar. Ibunya susah. Bahkan pernah mengajak Abu Bakar tuh, Pak, Papa nanti di posisinya Nabi di posisi mana? Papa keluar ya, nanti tanding sama saya. Saya pasukan kafir, Papa di pasukan Islam. Kita tanding Pak, sana. Siapa yang kuat Pak? Gitu. Nah itu benar diteriak itu anaknya itu di medan perang. Abu Bakar mau maju, ditarik tangannya oleh Nabi. Jangan. Lah penuruti arek gendeng itu sejak. Tak usah. Ibunya meninggal. Setelah ibunya meninggal, anak ini masuk Islam. Dan menjadi anak yang kebanggaan Abu Bakar. Abu Bakar sampai pesan, saya pesan anakku Abdurrahman ya, besok kalau saya mati itu tolong kamu yang mensolati. Dan tidak main-main Pak. Sebelum matinya detik-detik bukan menit-menit ya, detik-detik menjelang wafatnya Nabi, yang mengantarkan siwak kepada Nabi itu Abdurrahman ini. Jadi Rasulullah kelihatan kok gelisah, kok kemudian melihat ada siwak yang dipegang itu diantarkan. Nabi itu begitu Pak. Jadi mau menghadap Allah pun itu jangan ada kotoran sedikit pun, jangan ada bau di mulutnya, bersih. Itu Abdurrahman. Terus diyakini aja Pak, pokoknya anaknya Bapak besok itu insya Allah jadi, menunggu kematian saya. Enak Pak, menghibur. Karena gambarnya anak Bapak itu kan tidak semuanya seperti rancangan Bapak toh. Betul enggak? Berapa anak Bapak? Anak Bapak berapa? Berapa? 4. Saya ini 7. Gambarnya itu beda-beda. Tapi ya sudahlah gitu. Wallahu a'lam. Tapi Pak, semua anak itu nanti akan ditentukan bagaimana Bapak sungguh-sungguh meminta pada waktu sujud. Jadi ini saya sebut ya Pak ya, karena posisi manusia itu sangat mulia ya, sangat mulia di hadapan Allah. Sujud itu mulia, sekalipun dia pezina, pada waktu sujud disanjung Allah enggak? Dia pezina, pada waktu sujud disanjung Allah enggak? Disanjung. Berarti sejelek-jeleknya orang, sekalipun jelek apapun, kriminal apapun, kalau mau sujud dia mulia. Perampok pun mulia, pembunuh pun sujud mulia, makomnya tinggi. Nah ini, jadi Bapak Ibu sekalian, ini loh sudah tutup ya Pak ya. Jadi saya nanti akan menjelaskan fungsi sujud itu ada 8 yang supaya Bapak ingat saja itu saya singkat menjadi tanda gairah semalam. Apa Pak? Tanda gairah semalam itu fungsi sujud. Tan itu yang pertama tadi apa tadi? Setan toh? Setan. Berarti kita tuh deklarasi kita bukan setan. Tanda itu dunia akhirat. Berarti sujud itu fungsinya untuk meminta urusan apa saja yang menyangkut dunia akhirat. Tanda sudah. Ga itu semakin sujud semakin dekat surga. Loh Pak. Lah nanti berikutnya Pak itu gairah, itu irama. Jadi ketika Bapak sujud itu Bapak membaca subhanallah
Lah ketika subhanallah itu Bapak itu bunyi itu seirama persis dengan alam semesta. Bapak sujud itu suara subhanallah itu sama persis dengan bacaan malaikat, hewan, bintang, langit itu seirama. Gairah, ira itu orang, ha itu hina, gairah itu. Gairah, surga, irama, merasa hina, semalam ya semalam itu senya itu stempel, jadi sujud itu sama dengan menyetempel muka supaya nanti di akhirat itu yang ada stempelnya itu menjadi pengikut Nabi. Stempel semalam, ma itu mati ya, mengingatkan kematian, karena mencium tanah itu berarti ingat bahwa dia akan kembali ke tanah. Lam itu alam semesta, bahwa alam semesta itu nanti menjadi saksi bahwa kita bersujud. Tapi penjelasannya berikutnya menyusul saja. Nggak usah banyak-banyak lah. Walaupun saya punya makanan yang bergizi, jangan disuguhkan semuanya, ya. Jangan, nggak boleh. Mumpung saya senang sampai 10 piring, habiskan gitu. Ini nggak boleh gitu. Baik, masih ada waktu untuk dialog. Ibu, ayah Bu, silakan. Nanti dibaca di buku itu Bu ya, di buku saya Terapi Sholat Bahagia itu halaman tadi itu bab sujud. Ada yang tanya, silakan. Ya, Bapak. Silakan Pak. Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya tentang ayat-ayat sajadah tadi. Iya Pak. Seringkali ketika kita berjamaah, imam itu membaca ayat-ayat sajadah yang tadi dinyatakan bahwa kita harus sujud. Oh enggak harus Pak, enggak, bukan harus Pak, bukan. Nah, ketika kita tahu bahwa itu ayat sajadah, Iya. ya, kita sujud gitu. Apakah kita mengikuti imam yang tidak sujud atau karena jamaah maka kita harus ikut imam walaupun kita tahu bahwa itu adalah ayat sajadah. Ya Pak. Kalau di Mekah, saya ingat saya setiap Jumat subuh itu selalu imam, seingat saya itu membaca ayat sajadah dan bersama-sama imam kita ikut sujud. Oke, sudah Pak ya? Ya. Jadi tolong kata harus tadi itu, kalau saya mengatakan harus saya salah, ya Pak ya. Tapi ingat saya tadi saya tidak harus, cuma dianjurkan. Berarti hanya sunnah Bapak, hanya sunnah saja. Sehingga tidak dilakukan juga tidak apa-apa lah. Seperti saya tadi Pak, saya kalau ngomong kallala tuti'hu wasjud waqtarib, saya kan tidak sujud lah. Saya waktu ceramah masa saya tidak sujud itu Pak. Jadi karena ini sunnah. Nah itu ayat itu tidak hanya dalam sholat Bapak. Jadi Bapak di jalan, di mobil itu ada ayat itu ya Bapak sujud, walaupun sujudnya dengan kepala, atau tidak diganti dengan ucapan aja subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi yang fatal tadi kata-kata harus tadi Pak ya, itu diganti dengan dianjurkan. Memang itu Jum'ah ya Pak ya, Jumat itu, karena Jumat itu membaca surat As-Sajdah ya. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujjatan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu akbar. Itu sujud tapi bukan rukuk ya. Nah, ini seringkali salah paham. Ini sujud imamnya, makmumnya rukuk. Paham tak Pak ya? Maka saya membuat aturan di masjid-masjid itu, tolong kalau imam itu membaca surat As-Sajdah, tolong diberitahu sebelumnya gitu. Karena jamaah kita bukan jamaah yang seluruhnya mengerti gitu loh.
Nah ini terjadi, orang hampir tengkar di Makkah kan gara-gara itu Pak. Imamnya itu sujud sajadah. Karena itu di hotel Pak, di luar hotel, paham tak Pak ya? Imamnya Allahu Akbar, kira-kira makmumnya apa? Ruku. Setelah sholat rame itu. Imam dari daerah mana itu? Kafilah dari mana itu? Jawa Timur, Jawa Barat ngamuk. Imam, ya diberitahu kita kan nggak tahu wajahnya. Kita di luar hotel sana, nggak tahu. Tempat sholat kan sempit, rame. Nah, solusinya ya hadirin, saya nanti akan sujud tilawah, sujud tilawah itu, sehingga tidak menimbulkan salah paham. Nah ini ruku Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia sujud, kita berdiri. Ya itu. Tataja setelah wahum la yastakbirun, Allahu Akbar, dia baru sadar kalau salah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Nah itu baru ruku. Jadi tidak harus Pak ya, tidak harus. Baik, pertanyaan yang bagus. Masih ada, monggo. Ibu, cukup toh Pak? Kalau ditanya cukup, itu mesti cukup Pak. Iya, ada toh? Tidak apa-apa Pak, kan kita gini loh Pak, saya itu kalau menyampaikan apa-apa jangan mesti harus pendapat dengan saya tidak pernah memaksakan pendapat. Bapak boleh tidak setuju, itu boleh, tidak apa-apa, asalkan jangan memaksakan juga, gitu loh. Lawang orang kalau disuruh sependapat semuanya dengan dia, kayak apa saja. Enggak lah, saya tidak pernah ngajari begitu. Di sini buku saya tulis juga, kalau ada yang ini ya saya terima kasih. Baik Bapak Ibu, karena sudah jam 5:04, kita berdoa mudah-mudahan Allah menjadikan kita mencintai sujud, anak-anak kita mencintai sujud. Kita berdoa mudah-mudahan sujud kita adalah sujud pembebasan orang tua kita dari siksa kubur, siksa neraka, pembebasan masa depan kita dari akhlak yang tidak baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, jadikan kami, anak-anak kami menjadi orang yang mencintai sujud, memperbanyak sujud, dan jadikan sujud kami adalah sujud yang membebaskan keluarga kami dari siksa kubur, siksa neraka. Ya Allah, melalui sujud yang panjang, wahai Allah, jadikan kami termasuk orang-orang yang Engkau senangi di surga, yaitu para nabi, para as-siddiqin, para syuhada, para as-sholihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.